kepada Tuhan, karena Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Shalom teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat-sehat aja ya. Hari ini kita akan melakukan ibadah minggu yang bertemakan loneliness. Meskipun tema kita hari ini adalah kesendirian, tapi kita nggak boleh khawatir ya, karena Tuhan akan selalu beserta kita semua. Mari kita menyanyi dari NKB 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Teman-teman, marilah kita semua bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini. Berkatilah agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sebelum masuki firman, mari kita semua menyanyikan lagu dari NKB 128, Ku Berserah Kepada Allahku. Mari saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mohon dukungan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Bapa, bersama remajamu pada saat ini kami hendak sejenak mendengarkan suara Tuhan.
yang menjadi pelita dan terang bagi hidup kami serta langkah hidup kami. Karena itu perkenankanlah Roh Kudus Tuhan yang sudah bertahta di dalam hati kami satu persatu, memampukan kami untuk menjadi pendengar serta pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya 19 ayat pertama hingga ayat 18 demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah hal itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Remaja yang dikasih Tuhan, apa kabar? Semoga semuanya sehat seperti kalian di rumah dengan keluarga masing-masing. Kami juga semua yang ada di sini sehat. Saya ingin mengajak kita untuk mengenal satu nama yang mungkin remaja sudah kenal, yaitu seorang penyanyi bernama Michael Jackson. Dia pernah menjadi penyanyi fenomenal dengan lagunya Is Black or White, karena dia hendak mengatakan bahwa mau lahir hitam, mau lahir putih, itu adalah karunia Tuhan.
Terutama adalah gerakan moonwalk-nya yang sangat-sangat fenomenal itu. Dia memiliki banyak orang di sekitarnya akhirnya. Memiliki teman, sahabat, keluarga, saudara, memiliki juga keluarga. Nah, di tengah situasi puncaknya itu tiba-tiba ada kabar bahwa dia meninggal karena bunuh diri. Wow, ada apa? Padahal dia bersama anak-anaknya baru saja membeli atau memiliki sebuah taman bermain. Bahkan seperti kebun binatang. Wow, kita aja pengen. Kapan ya kita bisa memiliki barang mainan kita sendiri yang banyak, atau punya kebun binatang? Itu bukan harga yang murah loh. Berarti dia orang yang berlimpah dengan harta, karena dia sukses sebagai seorang penyanyi. Namun mengapa ia bunuh diri? Apa yang terjadi dengan hidupnya? Kenapa dia merasa dirinya ini sendirian di tengah keramaian yang ada? Bahkan mau beli apa aja dia bisa melakukannya. Nah, ini yang disebut dengan loneliness. Sesuai tema kita hari ini. Apa itu loneliness? Loneliness adalah perasaan. Orang merasa sendiri. Orang merasa di tengah keramaian pun dia merasa tidak memiliki teman. Sehingga dia depresi dan dia stres. Nah, ini yang berbahaya. Apakah kita bisa stres? Bisa. Apakah kita bisa merasa sendiri di tengah keramaian? Bisa. Tetapi harus ada batasnya loh. Di saat kita mengalami kejatuhan, punya masalah, cepet-cepetlah untuk berpulih. Seorang nabi bernama Elia juga mengalami hal yang sama. Dia pernah merasa sendirian. Mengapa sampai dia merasa sendirian? Padahal dia seorang nabi. Dia punya pelayan. Pasti raja pun sering mengundang dia. Dan banyak rakyat datang kepada dia untuk minta dihakimi. Karena mereka tahu nabi adalah utusan Allah yang berbuat untuk kepentingan umat Allah. Nah, peristiwanya terjadi ketika Nabi Elia menentang nabi-nabi Baal. Satu ketika, dengan penuh keberanian akhirnya dia memenangkan pertandingan itu dan menghukum nabi-nabi Baal sebagai perintah Tuhan untuknya. Di tengah keberanian yang ia alami, Raja Ahab menceritakan kepada istrinya bernama Isabel. Nah, ternyata nabi-nabi Baal itu adalah teman-teman dari Isabel yang sengaja Ratu Isabel hadirkan di tengah kehidupannya untuk membuat umat Israel jauh dari Tuhan. Raja Ahab sebagai suaminya pun bisa dijauhkan dari Tuhan hanya gara-gara Isabel dan nabi-nabinya. Sehingga Tuhan kemudian memberitahukan kepada Elia untuk memusnahkan nabi-nabi yang telah membuat orang Israel ini jatuh hati tidak kepada Tuhan, tetapi menyembah kepada Baal ataupun dewa-dewa. Nah, orang yang sangat berani itu akhirnya diancam oleh Isabel. Awas kau ya, kau sudah membunuh teman-temanku, maka besok pada hari yang sama kau akan mati. Ya, kau akan mati. Aku akan bersumpah, ya istilahnya begitu, membuat kamu sama seperti salah satu dari mereka. Ketika berita ini sampai kepada Nabi Elia, Elia sangat ketakutan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi dia merasa bahwa Isabel yang sangat jahat ini sanggup melakukan pembunuhan kepada siapapun karena dia ratu, istrinya seorang raja. Karena itu akhirnya Elia merasa hidupnya tidak berarti. Dia memilih melarikan diri dan dia memilih untuk pergi menjauh dari keramaian. Di tengah kesendiriannya itu Tuhan hadir melalui malaikatnya dan bertanya, "Kenapa kamu?" Dan memberi dia makan, ya, memberi dia makan dan minum. Bahkan karena makan dan minum itu, maka Elia bisa berjalan ke gunung Tuhan selama 40 hari 40 malam. Luar biasa. Kenapa sampai Tuhan mau untuk terus hadir datang kepada Elia? Karena sekali Tuhan memilih orang yang dipilihnya ini, seorang nabi ini, maka dia akan menyertai. Nah, ini yang membuat kadang-kadang orang lupa. Ketika ada di dalam sebuah masalah, dia lupa ada Tuhan yang lebih besar dari masalah itu. Nabi Elia yang menghadapi ketakutan ini akhirnya bersembunyi. Dan di saat itulah Tuhan selalu bertanya kepada dia, dan dia menjawab 2 kali. "Mengapa kamu? Mengapa kamu?" Dan dia menjawab, "Tuhan, aku sudah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Tapi tinggal aku sendiri nih orang yang benar yang mau untuk menyembah Tuhan. Dan mereka mau mengejar dan membunuh aku." Oh, rupanya karena intimidasi atau pengejaran dari Isabel dia lari. Nah, bersama dengan Tuhan di Gunung Horeb-lah Elia mendapatkan penguatan. Bukankah Tuhan yang memanggil dia akan memperlengkapi? Kemudian Tuhan menghadirkan diri dalam
sebuah suara. Ada suara gunung yang bergemuruh, ada suara gempa, ada api, dan terakhir angin sepoi-sepoi. Dan Elia tahu Tuhan hadir, bisa dalam wujud apapun, tetapi dalam angin sepoi-sepoi Tuhan hadir dan akan menolong dia. Saat itulah Tuhan berfirman kepadanya. Dia diberi teman yang akan mendukung dia. Dia juga diberi kekuatan kembali oleh Allah. Karena dia sempat mengatakan, aku memilih mati saja Tuhan. Sampai depresi dia. Dan Tuhan yang mendengarnya, Tuhan yang penuh kasih, kembali meneguhkan dia. Menolong semangatnya dan mengatakan, pulanglah ke jalanmu Damsyik. Dia akan ditolong dengan menahbiskan raja-raja, dan nanti dia akan ditolong dengan menghadirkan banyak orang yang akan menolong dia di dalam hidup bersama dengan Tuhan dan mengajak Israel untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, remaja yang dikasih Tuhan, apa sih pesan Alkitab pada hari ini? Kita diingatkan nih, kalau kita sedang stres, punya masalah, nggak apa-apa karena itu sangat manusiawi. Tapi hati-hati. Jangan terus kita bersembunyi, jangan terus kita merasa sendiri, jangan terus kita itu menutup diri di tengah keramaian. Kalau rasa depresi kita, rasa bersalah itu terlalu besar, itu akan membawa orang kepada keinginan dalam mati aja. Padahal hidup ini indah, masih banyak yang bisa dilakukan. Mati bukan jalan keluar dari menyelesaikan masalah. Hal pertama yang perlu kita cari adalah datanglah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Berdoalah dan ceritakanlah masalahmu kepada Tuhan. Hal kedua, Tuhan juga menghadirkan teman, saudara, orang tua di sekitar kita. Carilah orang yang menurut remaja bisa diajak bicara. Sharingkanlah masalahmu dan sampaikanlah kepada mereka. Yang ketiga, teruslah berbahagia. Meskipun kita ada dalam masalah depresi, tapi lakukanlah hobi-hobi yang membuat kita bahagia. Tidak ada bukan kita susah terus di sepanjang hidup kita. Pasti ada satu masa yang membuat kita bahagia. Carilah itu, apa yang membuat kita bahagia di saat kita ini sedang terpuruk atau jatuh. Itu yang menjadi kekuatan kita bersama. Nah, remaja yang dikasih Tuhan, ingat baik-baik. Ketika kita sedang ada dalam masalah, boleh kita tuh depresi, merasa stres, tapi hati-hati, jangan pakai lama. Carilah Tuhan, carilah orang-orang yang bisa kamu ajak bicara. Dan yang terutama adalah, lakukanlah hobimu untuk membuat kita bersemangat dan bisa mengisi hidup ini lebih baik. Jangan lupa ya, tetap berbahagia di tengah situasi yang tidak nyaman yang mungkin kita alami. Karena manusia hidup tidak pernah hanya sedih, tapi juga ada senangnya. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari saudara kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kami bahwa setiap manusia tentu boleh mengalami perasaan merasa tersendiri atau sendiri di tengah keramaian atau loneliness. Namun ingatkan kami sebagaimana Nabi Elia bahwa ketika di tengah kesendiriannya ia masih mau untuk mendengar suara Tuhan. Ia mau untuk ditegur dan diteguhkan. Karena kami percaya ketika Tuhan menghadirkan kami di tengah bumi ini, Tuhan juga menginginkan kami untuk memberikan atau menceritakan hal-hal yang baik yang bisa kami lakukan di tengah dunia ini. Termasuk ketika seorang memilih untuk bunuh diri karena kesendiriannya. Tentu adalah sebuah hal yang tidak diinginkan oleh banyak orang. Jangan sampai Allah perasaan depresi atau stres itu membawa orang sampai ia ingin bunuh diri. Ingatkan kami semua bahwa ada Tuhan. Kami boleh berbicara dengan bebas kepada Tuhan. Dan Tuhan juga menghadirkan orang-orang di sekitar kami, saudara, orang tua, teman yang bisa menjadi tempat curhat kami. Sehingga ketika kita mengalami masalah, kami mengalami pencobaan dan kami mengalami ujian, kami segera dapat berpulih karena ada orang-orang di sekitar kami yang menjadi tempat curhat atau tempat kami sharing masalah. Yang ketiga adalah kami diingatkan untuk memiliki hobi dan kesenangan. Sehingga ketika kami ada di dalam masalah, kami ingat satu hal yang membuat kami bahagia, sehingga kami boleh bersyukur dan mensyukuri kasih Allah di tengah kehidupan kami. Seperti Tuhan memperlengkapi Elia, Tuhan juga memperlengkapi kami dengan kasih dan setia, sehingga kami yang ada di dalam masalah segera dapat berpulih dan kembali kepada kehidupan yang semula. Biarkan kami ingat ya Allah, Engkau ada dan hadir di dalam hidup kami. Kami tidak pernah sendiri. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa bagi orang tua di dalam situasi pandemi yang juga mencari dana ataupun mencukupi kehidupan remajamu.
Ingatkan remajamu untuk mensyukuri karya kasih Allah melalui rezeki yang diterima itu dengan mempersembahkan nilai yang baik. Di tengah situasi pandemi juga ketika mereka membutuhkan dalam jaringan atau internet, Tuhan kiranya boleh menolong dan memampukan mereka agar tidak menjadi sesuatu yang menghalangi mereka belajar ataupun beribadah. Kami juga berdoa bagi remajamu agar mereka boleh senantiasa berbahagia di tengah ujian yang mereka alami, di tengah pekerjaan yang mereka boleh dapatkan, yaitu sebagai pelajar tentu belajar. Inilah doa kami ya Bapak, bersama dengan rekan-rekan saudara kami yang sedang sakit atau terkena COVID dan para medis yang mengobatinya. Biarlah Tuhan juga meneguhkan mereka sehingga mereka boleh berpulih dan kembali kepada kehidupan semula. Inilah doa dan pengharapan kami di dalam Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang sudah waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan kita bisa diserahkan kepada orang tua masing-masing atau melalui kantor gereja. Mari kita menyanyikan lagu penutup yang terambil dari PKJ 163, Bila Duka Menerpa. Ibadah kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Kalau kalian keluar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker dan jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan. Bye-bye!